Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mas Ikal. Oke, Mas Joshua, ini krisis energi masih mewarnai ya sentimen besar untuk pasar ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah? Iya, betul ya. Kalau kita lihat pergerakan harga minyak dunia, minyak mentah ini masih cenderung meningkat pada perdagangan kemarin. Dan ini kita lihat bahkan minyak Brent ya, ini kemarin sudah naik 2,5% ke $81 per barel. Lalu juga ini di tengah dengan kebijakan dari OPEC sendiri yang mengatakan bahwa output ini belum ada potensi untuk dinaikkan, sehingga ini akan ataupun produksi ini masih akan tetap terjaga, sehingga cenderung memang harga komoditas khususnya minyak mentah ini cenderung akan tetap meningkat. Dan di sisi yang lain kita melihat bahwa dolar Amerika tadi malam juga diperdagangkan melemah ya terhadap mata uang commodity currencies ya, seperti dan ini kita lihat Norwegian Krone dan juga Swiss franc ini menguat terhadap US dollar, dan memang akhirnya di perdagangan kemarin dolar indeksnya kembali ditutup melemah. Dan pada hari ini pun juga rupiah memang ada kecenderungan menguat terbatas, tapi dalam pembukaan hari ini cenderung rupiah masih belum bergerak signifikan, masih diperdagangkan di 14.265, 14.270 per dolarnya. Oke, untuk pergerakan rupiah hari ini akan seperti apa, Mas Joshua? Iya, memang tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa sentimen yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan dari isu debt ceiling ya. Kemarin Joe Biden mengatakan apabila debt ceiling ini tidak dinaikkan, ya artinya plafon utang Amerika ini tidak dinaikkan, ini berpotensi dalam 2 minggu ke depan ini utang Amerika bisa menembus 28,4 triliun US dollar ya, sehingga ini makanya perlu ada keputusan yang cepat ya dalam 2 minggu ke depan ini. Selain itu juga masalah terkait dengan Evergrande, tentunya ini terkait dengan pengambil alihan ataupun penjualan saham dari Evergrande, yang diharapkan ini juga akan bisa membatasi dampak negatif ya, spillover negatif dari saham ataupun dari isu debt crisis di Evergrande ini terhadap pasar keuangan di Asia. Lalu dari sisi domestiknya, beberapa data yang lalu ya, seperti PMI manufacturing dan juga inflasi di akhir pekan lalu ini masih tetap menjadi sentimen tentunya. Ditambah lagi juga kemarin pemerintah kembali memperpanjang ya, extend pemberlakuan PPKM, meskipun beberapa penyesuaian ini diperlonggar, sehingga ini diharapkan juga memberikan optimisme, karena kalau kita cermati pada perdagangan Asia kemarin, rupiah itu mengungguli sebagian besar mata uang Asia lainnya. Karena memang kalau kita lihat tren kasus di Indonesia, trennya terus menurun, dan kemarin kasus pasien meninggal pun juga relatif yang paling kecil ya, paling sedikit sejak Agustus tahun lalu, sehingga ini tetap memberikan sentimen positif pada rupiah ya. Oke, ini untuk jelang rilis data ekonomi Amerika Serikat, seberapa besar pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah? Ya betul. Kalau kita lihat di sini sampai dengan akhir minggu ini ada beberapa data yang perlu kita cermati ya. Tadi malam durable goods order juga di bulan Agustus tercatat lebih tinggi dari perkiraan dan juga dari bulan sebelumnya. Dan untuk data-data selanjutnya ada mortgage application di tanggal 6 Oktober, lalu juga jobless claim di tanggal 7 Oktober, dan yang penting adalah di hari Jumatnya ya, yakni adalah data non-farm payroll dan juga data tingkat pengangguran Amerika Serikat bulan September, di mana non-farm payroll diperkirakan akan cenderung meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, dan juga tingkat pengangguran diperkirakan akan kembali turun. Sehingga ini berpotensi kembali lagi memperkuat optimisme dari pelaku pasar bahwa potensi dari tapering ini akan semakin meningkat ya, yang akan most likely akan dimulai di November tahun ini hingga pertengahan 2022. Sehingga itu mungkin akan sedikit mendukung penguatan dolar terbatas. Oke, proyeksi Anda untuk inflasi hingga akhir 2021 seperti apa, Mas Yuswa? Ya, kalau kita lihat inflasi US, memang ini kita melihat bahwa masih akan relatif tinggi ya. Tapi memang ini akibat dari stimulus kebijakan moneter dan fiskal di Amerika Serikat.
Nah, kalau terkait dengan inflasi di Indonesia, kami pikir masih permintaan domestik ini masih terbatas ya. Kalau kita lihat sampai dengan bulan September yang lalu, inflasi intinya masih di bawah 2%, ya, dan juga kecenderungan harga-harga pangan juga relatif stabil sampai dengan akhir tahun ini. Kami perkirakan memang inflasi umum Indonesia sampai dengan akhir tahun ini masih akan berada di bawah 2%, artinya masih di bawah dari batas bawah ya, lower bound dari target inflasi Bank Indonesia, yakni di kisaran 2 hingga 4%. Sehingga ini kita harapkan bahwa tahun depan inflasi berpotensi akan cenderung mulai meningkat karena ada beberapa penyesuaian harga dari pemerintah, dan juga kita harapkan dengan adanya pemulihan ekonomi yang lebih signifikan lagi, ini pun juga akan mendorong inflasi inti Indonesia. Untuk pergerakan pasar obligasi domestik ini sendiri seperti apa, Mas Joshua? Nah, betul, kalau kita lihat di bulan lalu, ya bulan September itu memang tercatat net sell ya, investor asing menjual kepemilikannya di pasar SBN, dan terindikasi juga dari imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia yang tenor 5 tahun, 10 tahun, dan juga 20 tahun, ini meningkat ya di bulan lalu. Kurang lebih sekitar, kalau yang 10 tahun naik sekitar 31 basis point. Dan secara mingguan pun juga minggu lalu juga yang 10 tahun, yield 10 tahun pun juga naik sekitar 14 basis point. Dan tapi kita melihat bahwa pergerakannya di hari kemarin dan juga hari ini kecenderungannya memang tren kenaikan dari yield obligasi pemerintah Indonesia ini udah mulai terbatas ya, sehingga ini pun juga diharapkan akan bisa membatasi kenaikan lebih lanjut. Ditambah lagi juga hari ini ada lelang surat berharga syariah negara dengan target indikatif 5 triliun. Dan kita perkirakan ini pun juga demand-nya masih relatif akan cukup positif ya, dengan kondisi di secondary market yang tadi kami sampaikan bahwa yield dalam 1-2 hari terakhir ini trennya menurun, meskipun minggu lalu dan juga sepanjang bulan lalu ini trennya meningkat, tapi kita perkirakan bahwa untuk obligasi saya pikir sampai dengan akhir tahun ini akan tetap suportif ya, mengingat rupiahnya juga cenderung stabil. Lalu juga ada SKB 3 ya antara pemerintah dengan Bank Indonesia terkait burden sharing. Jadi kita harapkan ini akan tetap menjaga sisi demand dari pasar SBN. Oke, terakhir Mas Joshua, bagaimana pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang Asia? Ya, kalau kita lihat di perdagangan kemarin memang rupiah mengungguli mata uang Asia lainnya ya, karena kita tahu bahwa rupiah ini meskipun soft currency, tapi rupiah merupakan salah satu commodity currency ya, karena rupiah ekspor Indonesia juga berkaitan langsung ataupun berhubungan positif ya dengan tren harga komoditas yang saat ini trennya terus meningkat ya, akibat supply bottleneck ya, dan juga electricity shortage di China. Sehingga memang kita melihat bahwa pergerakan rupiah pun juga melihat dari sisi fundamentalnya saat ini pun juga relatif juga lebih baik ya dibandingkan dengan currency lainnya seperti Thailand baht ataupun Philippine peso, dan juga beberapa currency di ASEAN lainnya, mengingat sebagian besar negara di ASEAN sendiri ini masih berhadapan dengan varian Delta ya, karena tren kasusnya juga masih tetap tinggi, sehingga kalau kita lihat secara fundamental mestinya rupiah masih tetap akan menguat ya terhadap mata uang Asia lainnya. Baik, terima kasih Mas Joshua atas informasi serta analisisnya. Ya, pemirsa, itu tadi Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede.